kedua Persib Bandung menghadapi Deltras FC Sidoarjo dari Stadion Siliwangi, Bandung. Skor sementara sekali lagi adalah 1-0, Persib Bandung unggul atas Deltras FC. Dan inilah dia kick off babak kedua. Atep tadi. Kali ini bola berusaha untuk dimainkan oleh para pemain Deltras FC, tapi kembali ke kaki para pemain dari Persib Bandung. Budiawan maksudnya berikan kepada Milan Radovic. Masih ada Dodok Anang tadi. Khairul Masuda. M. Fahrudin kepada Beni Wahyudi. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, dan nampaknya Fahrudin musim ini belum menemukan sentuhan terbaiknya seperti ketika masih membela Rema Indonesia. Sebagai seorang gelandang sayap, dia cukup produktif dan sering mencetak gol-gol penting untuk kemenangan timnya saat itu. Dan memang selain memang belum masuk dalam skema permainan yang diinginkan oleh Bistarigan, musim ini pun Fahrudin sering beberapa kali absen karena mengalami cedera. Lensen Koni berikan kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Kita lihat Budi Sudarsono berusaha untuk mendribble bola. Dibeng-bengin terus oleh Wildansyah. M. Fahrudin kembali ke belakang. Khairul Masuda datang kali ini bantuan dari Beni Wahyudi. Berusaha untuk melewati Wildansyah. Gagal tadi. Tony Sucipto. Herman Batak. Ditepis bola tadi oleh Cecep Supriyatna. Ya, dan cobaan dari Budi. Selalu ada ruang bagi Budi untuk melakukan tendangan, dan kali ini ia melepaskan tendangan yang beruntung Cecep Supriyatna mampu membaca dengan baik sehingga mentip bola keluar. Tak mau mengambil resiko nampaknya. Peluang kembali didapatkan. Titik putih ditunjuk oleh wasit Novari Iksan terhadap pelanggaran Herman Batak untuk Noh Alamsyah. Iya, sebuah kredit poin positif kita berikan kepada Haryono yang tampil sangat baik mengawali upaya serangan dari lini tengah, melakukan umpan 1-2 sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada Noh Alamsyah untuk melakukan tusukan sebelum akhirnya dilanggar oleh Herman Batak. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Herman Batak. Sekali lagi, tidak perlu tindakan dilakukan oleh Herman Batak. Saya sekali kita lihat sebuah ekspresi berlebihan dari Herman Batak dan layak untuk diganjar kartu merah. Sebuah upaya menyerang wasit yang membuat Nopari yang sempat terjatuh, kita lihat. Sangat disayangkan sebuah keputusan ataupun
Sebuah reaksi yang terlalu berlebihan dari para pemain Delta Sidoarjo. Ya, sebuah langkah tidak terpuji dari Herman Batak. Ya, Herman Batak sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak perlu kita lihat, menyerang melalui dorongan terhadap wasit Nofari Iksan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow, ada juga tendangan ya. Ya, dan kita lihat sangat menderita sebuah terjangan dari Herman Batak terhadap wasit Nofari Iksan. Memang layak untuk digajah kartu merah. Sayang sekali kita lihat seluruh pertandingan sebetulnya berjalan cukup baik, namun harus terhenti sejenak karena emosi yang tinggi dari para pemain di lapangan. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana umpan Haryono. Kita memang harus melihat ada gerakan tangan dari Herman Batak yang mengenai kaki dari Noh Alamsyah. Itu Ya, dia. Ada kaitan tangan dari dan Herman Batak untuk Noh pergerakan Alamsyah. Noh Alamsyah. Ini dia. Kita lihat dalam tayangan lambat pelan-pelan dan itu dia. Ya, dan dalam posisi mutlak penguasaan bola masih dimiliki oleh Noh Alamsyah. Mari kita tunggu apakah keputusan dari wasit Nofari Iksan atas reaksi dari Herman Batak yang bahkan dalam sebuah pelanggaran itu tersendiri, sebuah kartu memang layak juga diberikan kepada Herman Batak sebagai penjaga gawang yang karena memang bola tidak tersentuh sama sekali oleh Herman Batak. Kita lihat dalam sudut yang ini. Dan kita akan lihat bagaimana keputusan wasit untuk Herman Batak yang melakukan serangan cukup frontal untuk wasit Nofari Iksan. Dan kartu merah adalah satu hal yang pantas untuk diberikan. Ya, dan kita lihat berlebihan. Sangat tidak pantas diperlakukan oleh orang pemain profesional. Kita lihat harus lebih mengontrol emosinya, dan memang akhirnya kartu merah layak diberikan kepada Herman Batak. Ya, kartu merah tampaknya dikeluarkan oleh wasit Nofari Iksan. Saya rasa bukan hanya kartu merah tapi juga hukuman dari komisi disiplin akan segera Ya, jelas sekali memang berlanjut untuk Herman Batak. sangat jelas terlihat dalam tayang. Kita lihat sebuah reaksi dari Herman Batak menyerang wasit sehingga membuat wasit terjatuh. Dan upaya seperti ini memang sangat tidak dibenarkan. Selain sebuah kartu merah yang dilayangkan dalam pertandingan ini, komisi disiplin memang akan segera menyidangkan kasus ini untuk memberikan hukuman tambahan. Karena jelas sekali aksi yang dilakukan oleh Herman Batak dalam posisi open play tadi memang sebuah pelanggaran. Dan Wahyudi tampaknya harus bersiap-siap untuk masuk menggantikan Herman Batak dengan kompensasi. Ada seorang pemain dari Deltras FC yang akan dikeluarkan oleh pelatih Blitz Tarigan. Ya, betul sekali, dan pada akhirnya memang merugikan bagi permainan Deltras FC sendiri yang harus berkurang satu pemain dan mengurangi satu jatah pemain 10 selain kiper yang bermain. Masih belum meninggalkan lapangan. Kita lihat Herman Batak. Ya, kita lihat sampai manajer tim Yuda juga harus menenangkan Herman Batak. Ya, entah apa yang diberikan oleh Herman Batak memang dalam kondisi emosi yang sangat tinggi, namun pada akhirnya Herman juga harus menyadari bahwa selain dia melakukan sebuah pelanggaran, dia juga telah melakukan tindakan yang sangat diharamkan dalam sepak bola profesional. Apapun alasannya tak diperbolehkan untuk mengganggu. Bahkan tadi kita lihat wasit Nofari Iksan sampai terjatuh tersungkur setelah mendapat dorongan dari Herman Batak. Ya, kita juga berharap para penonton juga tetap bisa tenang untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Dan tampak ya Waluyo atau Wahyudi disiapkan oleh pelatih Blitz Tarigan.
Kita akan lihat siapa yang akan diturunkan oleh atau juga ditarik keluar oleh Blitz Tarigan. Ya, sebuah keputusan memang harus dikeluarkan oleh Blitz Tarigan dalam kondisi seperti ini yang memang sangat merugikan bagi timnya sendiri. Dan kita lihat Wahyudi mendapatkan dorongan semangat dari James Kokolomel maupun para pemain cadangan di atas lainnya. Karena ia masuk dalam kondisi harus menghadapi tendangan penalti, membutuhkan mental yang sangat kuat tentunya menghadapi situasi seperti ini. Ya, masuk dan langsung akan menghadapi tendangan penalti. Itulah dia yang akan dialami oleh Wahyudi, salah seorang penjaga gawang senior juga yang juga pernah membela Persik Kediri. Ya, dan bahkan pernah beberapa kali memperkuat tim nasional meskipun hanya dalam posisi sebagai kiper ketiga di era kepelatihan Peter Witt. Dan ini Dodok Anang tetap memberikan semangat kepada rekan-rekannya sebagai kapten tim untuk melanjutkan permainan. Lihat manajer tim Mukhtar. Sampai selesai. Oke, nanti dihukum kebenaran loh ya. Udah kamu tenang aja ya. Terus, udah. Ya, setelah ini para pemain dari kedua tim, pemain dari Deltras FC dan juga Persib Bandung tampak masih menunggu. Ya, sementara ini wasit Novari Iksan tampak memberikan argumennya tentang keputusan yang ia ambil memberikan penalti untuk Persib Bandung terhadap pelanggaran Herman Batak terhadap Noh Alamsyah. Ya, Blitz Tarigan yang juga mantan pelatih kiper dari tim Deltras FC Sidoarjo dan sekarang sudah menjadi pelatih utama dari Deltras FC pasti memiliki argumen yang berbeda karena ia juga seorang mantan penjaga gawang. Ya, dan menarik kita tunggu masih belum berlanjutnya pertandingan nampaknya. Karena Blitz Tarigan pun nampaknya belum memutuskan siapa yang akan ditarik meskipun Wahyudi sudah bersiap-siap di pinggir lapangan untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Dodo Anang masih berdiskusi dengan wasit Novari Iksan. Budi Darsono. Ternyata adalah Budi Darsono yang ditarik keluar oleh Blitz Tarigan. Ya, memang sebuah konsekuensi yang harus diambil ketika penjaga gawang dikenai kartu merah. Dan nampaknya dalam posisi tertinggal dan dalam beberapa kali Budi Sudarsono gagal memanfaatkan peluang, nampaknya menjadi pilihan bagi Blitz Tarigan untuk menarik si ular piton lebih awal. Ya, dan Milian Rodovic pencetak 10 gol untuk Persib Bandung, 7 diantaranya melalui titik penalti. Akankah menambah jumlah gol yang menjadi 11 dan juga 8 diantaranya melalui titik penalti? Sudah bersiap-siap sementara Wahyudi langsung mendapatkan tendangan penalti ketika baru masuk di pertandingan sore hari ini. Kita lihat, bisakah Wahyudi menahan tendangan dari Milian Radovic? Bersiap-siap sudah dibunyikan peluit dari wasit Novari Iksan. Dan Milian Radovic, JR 2-0, Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Apakah harus diulang? Nampaknya harus diulang, ada pemain yang bergerak lebih dulu sebelum Milian Radovic mengeksekusi tendangan yang cukup dingin tadi sebetulnya. Ya, benar sekali, nampaknya ada pemain yang bergerak untuk memasuki kotak penalti lebih dulu sebelum Milian Radovic melepaskan tendangan. Dibutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi tendangan kedua setelah sebelumnya mampu mengecoh Wahyudi. Ya, ini kesempatan kedua bagi Wahyudi untuk menahan tendangan penalti bagi Milian Radovic. Beban saat ini ada di Milian Radovic karena harus mengulang tendangan penaltinya. Akankah mengambil arah yang sama atau kali ini akan berubah arah Milian Radovic?
Akan sama-sama kita saksikan mengambil ancang-ancang adalah Miljan Radovic. Dan di posisi yang sama Wahyudi kembali tertipu. Dan skor menjadi 2-0. Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Ya, cukup menarik kita lihat dalam kesempatan kedua Miljan Radovic melepaskan tendangan ke arah yang sama dan Wahyudi pun bergerak ke arah yang sama, sempat mengenai bola namun terlalu keras nampaknya sehingga menyulitkan bagi Wahyudi untuk mementahkan alur bola dari Miljan Radovic. Gol ke-11 dari Miljan Radovic dan 8 diantaranya melalui eksekusi penalti. Dan menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung di musim ini. Ya, sebuah teknik dasar yang dilakukan oleh Miljan Radovic ketika tendangan penalti harus diulang. Ia sama sekali tidak merubah arah bola. Tetap yakin dengan pilihannya, walaupun sebenarnya sudah terbaca oleh Wahyudi dan resiko yang akan ia ambil karena akan terbaca oleh Wahyudi. Tapi ternyata masih berhasil menambah jumlah gol untuk Persib Bandung di sore hari ini. Ya, dan faktanya memang terbaca oleh Wahyudi, namun kali ini tendangannya masih lebih keras dan tidak mampu dihalau oleh Wahyudi. 2-0, sementara ini Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Ya, semakin menyulitkan bagi Deltras Sidoarjo dalam kondisi kali ini tertinggal 2 gol dan dalam posisi harus kehilangan 1 pemain. Mari kita tunggu apakah ada perubahan strategi dari pelatih Blitz Sarigan menyikapi kondisi di lapangan saat ini. Miodadic. Dan kita juga harus mengapresiasikan bagaimana sebuah mental dari para pemain Deltras FC Sidoarjo yang terus melanjutkan pertandingan. Walaupun mereka tidak puas dengan keputusan wasit dari Nokfari Iksan. Ya, dan semoga ini akan berlanjut terus hingga akhir pertandingan nanti. Ya, meskipun dalam kondisi unggul 2-0 dan unggul jumlah pemain Persib tetap harus berhati-hati, berkonsentrasi untuk tidak lengah. Karena bahaya tetap mengancam apabila mereka terlalu menganggap enteng tim lawan dalam kondisi yang tertinggal maupun kalah jumlah pemain. Farudin tadi mencoba melakukan dengan spekulasi dari luar kotak penalti. Masih berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna. Marcio Sosa diamankan langsung oleh Miodadic. Ya, masih cukup lugas penampilan Miodadic dalam mengawal pergerakan Marcio Sosa. Nampaknya kurang komunikasi kita lihat antara Wahyudi maupun Beni Wahyudi. Sehingga bola malah memberikan sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, dan menarik sekali kita melihat setiap terjadi situasi set piece tendangan pojok, Wildansa selalu merangsek ke kotak penalti dan 2 kali ia mampu menggapai bola meskipun kali ini masih bola sundulan dari Wildansa masih berada dalam tangkapan Wahyudi. Dalam posisi offside, Lensin Koni. Nah, bebas kali ini bagi Persib Bandung. Ya, jelas sekali 2 meter di belakang pemain terakhir Persib itu Tony Sucipto. Wildansyah. Waluyo kali ini. Ahmad Maulana kepada Khairul Masuda. Direbut tadi oleh Budiawan. Serangan balik Noah Alamsyah. Masih Noah Alamsyah. Tony Sucipto, Haryono. Masih Haryono. Mengirim bola pada Marcio Sosa. Masih Marcio Sosa yang menguasai bola.
Sebuah kontrol Marcio Sosa dan sundulan. Dan 3-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo, dan kali ini adalah No Alamsyah menjegerkan gawang Deltras FC Sidoarjo. Ya, dan itulah memang potensi terbaik yang dimiliki oleh Persib Bandung. Bagaimana kita pergerakan Marcio Sosa dalam membuka ruang di sisi sektor sayap sebelum akhirnya memberikan sebuah umpan crossing yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh No Alamsyah. Pemain yang memiliki sundulan yang sangat baik dan terarah. Ya, terlepas dari semakin lowongnya pemain Deltras Sidoarjo, kita memberikan apresiasi besar kepada Marcio Sosa yang mampu mencari ruang bebas sebelum akhirnya melihat pergerakan No Alamsyah mengerikan sebuah umpan crossing yang tanpa pengawalan dan tanpa ampun. No Alamsyah mampu membobol gawang Wahyudi, mengubah skor menjadi 3-0 untuk Persib Bandung dalam pertandingan sore hari ini. Ya, gol keempat bagi No Alamsyah untuk Persib Bandung musim ini, dan ini merupakan assist kedua dari Marcio Sosa. Assist pertama yang diberikan untuk Budiawan, dan ini merupakan umpan kedua yang ia hasilkan walaupun tidak mencetak gol, tapi kontribusi maksimal bisa diberikan oleh Marcio Sosa untuk Persib Bandung. Ya, sebuah duet yang sangat baik sebetulnya yang datang terlambat di kubu Persib Bandung, baru bergabung di putaran kedua ini. Dan ketika kedua pemain ini tampil bersama-sama, memang memberikan perubahan yang sangat berbeda bagi Persib Bandung. Satu saja pemain ini absen, selalu hasil tidak baik dimiliki oleh Persib Bandung. James Kokolomel dipastikan oleh pelatih Blitz Tarigan menggantikan M. Fahrudin. Masih ada waktu bagi James Kokolomel untuk melakukan perubahan, atau paling tidak adalah memperkecil ketertinggalan mereka dari Persib Bandung. Pemain yang sempat membela PSMS Medan, Pelita Jaya FC, lalu juga Gresik United. Langsung mendapat sentuhan pertama dari James Kokolomel Deltras FC. Masih James Kokolomel. Tendangan dari luar kotak penalti. Dilakukan oleh Khairul Masuda. Ya, sentuhan pertama James Kokolomel cukup memberikan tekanan bagi pemain Persib Bandung. Menarik kita tunggu apakah di sisa waktu ini ia mampu memberikan perubahan pada warna permainan The Lobster menghadapi tim Maung Bandung kali ini. No Alamsyah. James Kokolomel. Ahmad Maulana. Khairul Masuda. Waluyo. Kembali kita lihat Kisil Mini Gandrum. Masih berhasil diamankan oleh sliding tackle Wildansyah. Ya, cukup lugas penampilan Wildansyah di babak kedua ini. Berbeda seperti di babak pertama. Nampaknya lebih percaya diri dan lebih fokus dalam melakukan sapuan ataupun intercept bola dari para pemain Deltras Sidoarjo. Pelan Benny Wahyudi. Masih Benny Wahyudi yang menguasai bola. Benny Wahyudi mendapatkan pengawalan dari tendangan keras. Sebuah peluang sangat terbuka dimiliki oleh Maulana, namun sayang eksekusinya masih di atas gawang Cecep Supriyatna. Sangat bebas sebetulnya. Namun ia gagal mengkonversikannya menjadi sebuah gol ataupun tendangan yang membahayakan Cecep Supriyatna. Masih belum mampu menghadirkan tekanan ataupun kesulitan bagi penjaga gawang senior yang dimiliki oleh Persib Bandung ini. Lensin Kone dengan Maman Abdurrahman. Ada beberapa gerak tubuh yang diperlihatkan oleh para pemain berlaga di sore hari ini. Nah, bebas bagi Deltras FC Sidoarjo yang di pertandingan berikutnya sudah akan bermain menghadapi Pelita Jaya, sebuah lawan kuat juga ya apabila bermain di kandang.
Dengan gawang Cecep Supriyatna. Mio Dadic. Berhasil direbut Atep. Budiawan. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Waluyo terhadap Budiawan. Ya, bakal dikejar hingga ke tengah lapangan. Kita lihat Waluyo dalam mengawal pergerakan dari Budiawan. Tak ingin memberikan ruang sedikit pun kepada Budiawan untuk mengontrol bola. Ya, Emil Ham yang harus tersingkir oleh penampilan Budiawan di posisi utama. Akhirnya dimasukkan oleh pelatih Robi Darwis menggantikan Miljan Radovic, pencetak gol kedua bagi Persib Bandung melalui titik penalti. Ya, kita lihat bagaimana gol ke-11 dari Miljan Radovic sepanjang musim ini dan juga gol kedua di sore hari ini dan gol ke-8 melalui titik penalti sepanjang musim ini. Ya, pemain yang semakin dicintai oleh para bobotoh berkat penampilan gemilangnya bersama Persib Bandung, Miljan Radovic. Dan Miljan Radovic juga termasuk dalam deretan 10 besar pemain yang dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk tampil di Perang Bintang pada 15 Juli 2012 nanti. Tidak banyak memang pemain-pemain asing yang bisa menembus posisi 10 besar, diantaranya memang ada nama Gustavo Lopez, lalu juga adalah Miljan Radovic dan juga Noh Alamsyah. Ya, benar apa yang dibutuhkan oleh wasit Noparisan. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Maman Abdurrahman saat menerima umpan dari Emil Ham? Bahkan nampaknya bola malah menyentuh tangan pemain bertahan Delta Sidoarjo. Kita lihat jelas sekali menyentuh Dodok Anang. Sebuah keputusan yang kembali lagi sedikit keliru dari wasit Noparisan. Ya, ada beberapa memang keputusan dari Noparisan yang sedikit keliru. Dan kembali kita lihat Mio Dadic mengamankan daerahnya. Maman Abdurrahman berikan bola kali ini. Berhasil dikontrol oleh Marcio Sosa yang kali ini bermain melebar ke kiri. Marcio Sosa dengan hadirnya Emil Ham di kanan membuat Marcio Sosa harus bergerak di sektor sebelah kiri dan menarik Atep sedikit ke tengah. Pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran dijepit oleh dua pemain. Sebuah hadangan kaki dari Zulkifli Syukur membuat James Kokolomel terjatuh. Cukup berani Maman Abdurrahman memainkan bola di daerahnya sendiri. Agak sedikit ragu-ragu nampaknya Noh Alamsyah. Apakah di dalam posisi offside atau tidak saat coba bergerak menerima umpan dari Marcio Sosa. Lensen Kone. Masih Lensen Kone, sangat baik Lensen Kone melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Ya, dan praktis memang hanya bisa memaksimalkan kemampuan individu yang dimiliki oleh para pemain Deltras ini dalam upayanya membongkar pertahanan Persib. Harus dikawal oleh 3 pemain sebelum akhirnya Wildansah datang untuk menghalau bola. Mio Dadic tidak sempurna, masih muda bagi Cecep Supriyatna. Kerjasama 1-2 antara Marcio Sosa dengan Noh Alamsyah. Sedang mengangkat bendera. AW1. Ya, kembali lagi kita lihat dalam posisi yang sebetulnya onside Marcio Sosa, namun keputusan dari hakim garis Suayadi Yunus justru mengangkat bendera pertanda pemain Persib terperangkap offside. Pelanggaran dari Zulkifli Syukur. Lihat ya, handball. Ya, jelas sekali. Nah, bebas kali ini untuk Deltras FC Sidoarjo.
yang lambat. Lagi-lagi dilakukan oleh Zulkifli Syukur terhadap James Kokolomel. Mengambil sendiri dengan bebas James Kokolomel. Akankah mampu memberikan sebuah bahaya untuk penjaga gawang Cecep Supriyatna? Sebenarnya Lensin Kone dan sebuah umpan yang sangat baik dilakukan oleh James Kokolomel membuat Lensin Kone mencetak gol menjadi skor 3-1. Deltras FC memperkecil ketertinggalan mereka dari Persib Bandung. Ya, dan memang benar sekali masuknya James Kokolomel memberikan sedikit perubahan pada warna permainan Delta Sidoarjo, meskipun kali ini gol tercipta dari situasi tendangan bebas. Lensin Kone benar-benar tidak terkawal oleh para pemain bertahan Persib Bandung yang kembali lagi harus meningkatkan konsentrasinya. Antisipasi yang salah dari Cecep Supriyatna membuat Lensin Kone mencetak gol dan berubah kedudukan menjadi 3-1 masih untuk keunggulan Persib Bandung di sore hari ini. Tidak menyangka Cecep Supriyatna tampaknya terhadap pergerakan Lensin Kone. Ya, dan membelah pertahanan Maman Abdurrahman dan Wildansa. Sedikit menyulitkan. Ini adalah saat yang tepat juga untuk Wahyudi mengambil tahtanya kembali sebagai penyokong utama Deltras FC Sidoarjo. Lagi-lagi Lensin Kone. Mulai panas Lensin Kone setelah hadirnya James Kokolomel di lapangan. Ya, dan memang sejak babak pertama memang Lensin Kone membutuhkan seorang partner yang mampu mengerti pergerakannya, dan kali ini dimiliki oleh James Kokolomel, dan begitu enjoy, begitu bebas Lensin Kone dalam memainkan bola menyerang Persib Bandung. Dan harus berhati-hati, lebih fokus lagi lini pertahanan Persib Bandung. Karena apabila mereka tidak mampu meningkatkan fokus dan konsentrasinya, akan membahayakan di sisa 13 menit terakhir ini. Haryono. Miodadic. Lebar ke dalam kali ini. Kembali pemain muda diberikan waktu oleh pelatih Roby Darwis, dan kali ini adalah Sigit Hermawan masuk menggantikan Tony Sucipto. Ya, menarik sebuah pergantian antara Sigit Hermawan yang notabene adalah seorang penyerang bisa menggantikan Tony Sucipto di posisi bek kiri. Strategi apakah yang akan diubah dari skema permainan tim Maung Bandung? Kita belum lihat siapa yang mengisi posisi bek kiri yang ditinggalkan oleh Tony Sucipto. Dodok Anang. Lensin Kone. Ya, kalau melihat pergerakan adalah Budiawan yang bermain di posisi bek kiri. Sangat menarik, kita lihat justru menarik Budiawan. Agak bermain lebih bertahan sebagai bek kiri. Nampaknya di sisa waktu ini Roby Darwis masih menyempatkan diri untuk melakukan eksperimen beberapa posisi terhadap para pemainnya. Ya, Lensin Kone yang praktis kali ini berperan sebagai seorang striker setelah Budi Sudarsono ditarik oleh pelatih Bliss Tarigan sebagai konsekuensi dari kartu merahnya Herman Batak. Noah Alamsyah. Kepada Sigit Hermawan, berikan kepada penjaga gawang Wahyudi. James Kokolomel, masih James Kokolomel. Direbut oleh Haryono. Masih Haryono. Ada Khairul Masuda. Lebar ke dalam untuk Persib Bandung. Zulkifli Syukur. Emil Ham. Sedikit ceroboh tadi Emil Ham.
justru malah menang bola ke belakang, di mana ada James Kokolomel berdiri bebas di situ. Ya, sebuah pelanggaran jelas tadi dari M. Ilham. Lagi-lagi James Kokolomel mencip bola. Ya, Ahmad Maulana. Ya, kita lihat dalam sebuah tayangan lambat peluang yang dimiliki oleh Kisil berawal dari duel antara Mijo Dadik. Sayang sekali Kisil Gandrung gagal memanfaatkan peluang yang ia miliki. Ya, ada friksi yang terjadi antara Ahmad Maulana dan juga Wildansyah. Tampaknya dua-duanya mencoba melakukan acting. Ya, dan memang ketika bola menghampiri Maulana, ia sempat terbangun untuk memberikan umpan kepada Kisil. Zulkifli Syukur. Budiawan kali ini menguasai bola. Berikan kepada Emil Ham. Masih Emil Ham. Lalu deras kontrol bola dari Emil Ham. Berhasil diamankan tadi oleh Wahyudi. Ya, sayang sekali sebuah kontrol yang tidak sempurna dari Emil Ham membuat bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Wahyudi. Sebuah umpan yang sangat baik tadi sebetulnya dari Budiawan yang melakukan overlapping ke depan. Naluri dari Budiawan memang masih menyerang meskipun kali ini sudah berpindah posisi. Haryono. Marcio Sosa. Kembali Haryono. Kembali ke dalam kali ini. Kartu kuning tampaknya diberikan untuk Waluyo. Ya, pelanggarannya terhadap Marcio Sosa. Ya, meskipun akhirnya wasit memberikan advantage kepada para pemain Persib untuk meneruskan pertandingan karena bola masih berada di kaki pemain Persib Bandung. Ya, Waluyo mendapatkan kartu kuning yang ke-8 di musim ini dan ini membuat ia akan absen di pertandingan berikutnya bagi Deltras FC menghadapi Pelita Jaya FC. Dan ia adalah pengumpul kartu kuning terbanyak untuk Deltras FC Sidoarjo di atas Mio Dadic yang sudah mengoleksi 6 kartu kuning. Persaingan di papan bawah Indonesia Super League memang semakin ketat dan semakin ramai melihat apa yang terjadi. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan. Kali ini untuk Budiawan yang tampaknya bermain terlalu semangat di sisa waktu ini. Kartu kuning juga dikeluarkan oleh wasit Nova Rizan. Kita lihat bagaimana pelanggaran dari Budiawan terhadap Khairul Masuda. Ya, menyisakan sekitar 3-4 pertandingan lagi tim-tim yang berlaga di Indonesia Super League membuat persaingan papan bawah akan semakin tinggi tensinya. Atep.
Maulana. Ya, sebuah pelanggaran tadi. Tendangan kaki dari Haryono menyentuh Ahmad Maulana. Kembali lagi coba memanfaatkan situasi dari tendangan bebas para pemain Delta Sidoarjo. Tangkap dengan baik oleh Cecep Supriyana. 4 gol yang terjadi di sore hari ini. Lanjutan Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi, Bandung. Manajer tim Yuda bagi Deltras FC Sidoarjo. Ya, tenang melihat tim yang tertinggal 1-3 atas Persib Bandung. Ya, sebuah situasi yang memang sangat tidak diinginkan. Bagaimana tim Delta Sidoarjo kali ini dalam posisi yang sangat berbahaya dan terancam tidak bisa meneruskan kiprahnya di Indonesia Super League musim depan apabila gagal memanfaatkan 4 partai sisa, termasuk menghadapi Persib Bandung kali ini. Kisil Mini direbut bola dari oleh Zulkifli Syukur. Haryono sudah berada dalam posisi offside. Ya, jelas memang Haryono sudah berada dalam posisi offside. Terlambat kembali kita lihat Haryono. Miodadic, James Kokolomel, Lensin Kone, Budiawan, kembali Miodadic yang hampir 90% selalu memenangi duel udara dengan pemain-pemain Persib Bandung. Ya, meskipun sekali dia kalah ketika menghadapi. Dan lagi-lagi peluang didapatkan Deltras FC Sidoarjo. Ya, meskipun sering memiliki memenangi duel-duel di udara, hanya sekali saja dia terlepas ketika gagal berduel dengan Noah Alamsa yang berakibat gol bagi Persib Bandung. Ya, tipis sekali memang Lensin Kone berada dalam posisi offside walaupun tadi masih sedikit berada sejajar dengan Maman Abdurrahman. Ekspresi dari Lensin Kone Ya. tidak puas dengan AW2 yang mengangkat bendera. Emil Ham kali ini, Marcio Sosa langsung memindahkan bola, berhasil intercept oleh Hoirul Masuda. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Budiawan yang sudah bermain layaknya seorang striker utama bagi Persib Bandung di sisa waktu ini. Noah Alamsyah. James Kokolomel. Atep kali ini. Marcio Sosa masih diamankan oleh Wahyudi. Ya, apabila mampu mempertahankan kondisi atau skor ini, sebuah hasil positif bagi Persib Bandung, dan raihan ini memang tak lepas dari penampilan yang gemilang sekali dari Marcio Sosa dan Haryono. Meskipun kedua pemain ini tidak mencetak gol, namun memberikan kontribusi yang sangat positif bagi gol-gol yang tercipta bagi Persib Bandung. 2 assist dari Marcio Sosa berakibat gol yang diciptakan oleh Noah Alamsa maupun Budiawan. Sedangkan sebuah umpan terukur tadi dari Haryono juga mengakibatkan penjaga gawang Herman Batak harus mengganjal pergerakan dari Noah Alamsa. Dodok Anang. Sudah masuk taman waktu. Laga antara Persib Bandung menghadapi Deltras FC Sidoarjo.
penambah henti dari para pendukung Persib Bandung. Bobotoh yang tergabung di Viking terus memberikan dukungannya. Nah, bebas Marcio Sosa. Peluang Mas. Tidak berhasil disambar tadi oleh Wildansyah. Ya, sebuah umpan yang sangat baik sekali dari Marcio Sosa. Namun kali ini Wildansyah terlambat sekian detik untuk menyambar umpan dari Marcio Sosa. Ya, dan memang penampilan Marcio Sosa seperti inilah yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Pemain yang memang tampil sangat fokus pada pertandingan dan tidak terganggu oleh hal-hal non teknis seperti emosi yang berlebihan. Dan terbukti cukup memberikan warna yang baik sekali bagi Persib Bandung. Sigit Hermawan. Sayang sekali gagal mencetak gol. Pemain muda ini yang memiliki sebuah peluang yang cukup baik sebetulnya. Ya, sedikit terlambat dalam mengontrol bola. Kembali Sigit Hermawan. Haryono. Emilham. Marcio Sosa. Tendangan spekulasi dilepaskan tadi oleh Haryono. Sejauh dari gawang Wahyudi. Serangan kembali dari Daltras FC. Masih ada Maman Abdurrahman. Atep. Masih Atep. Hasil direbut oleh Khairul Mashuda. Benny Wahyudi kali ini Daltras FC Sidoarjo. Bermain 1-2 maksudnya. Terbaca. Budiawan. James Kokolomel, masih ada Haryono. Pelanggaran. Terburu-buru namanya kita lihat Noh Alams ya. Kalau mengambil sesi tendangan bebas tadi. Waluyo. Kisil Mini. Lalu bernafsu Kisil Mini Gandrum. Zulkifli Syukur. Haryono. Emilham. Atep. Sangat baik berikan Atep. 1-2 yang sangat baik, permainan wall pass dari para pemain Persib Bandung. Ya, sayang sekali sebuah umpan terakhir tadi dari Noh Alamsyah terlalu jauh dari Atep sehingga kerjasama yang cukup apik diperlihatkan di akhir pertandingan ini gagal menghasilkan gol tambahan bagi Persib Bandung. Lensin Kone. Masih ada Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman. No look pass dia berikan kepada Sigit Hermawan. Dan kali ini ada 3 pemain dan Noah Alamsyah. Tendangannya masih berada di atas Mister Gawang Wahyudi. Menikmati pertandingan dengan permainan wall pass yang sangat cantik para pemain Persib Bandung. Kali ini pergerakan dari Maman. Sebuah umpan kepada Sigit Hermawan yang dikembalikan lagi coba meraih Maman, namun nampaknya bola mendekati Noah Alamsyah. Sayang sekali kali ini eksekusi kaki kiri Noah Alamsyah masih jauh melambung.
Atep. Cobaan dari Atep. Ya, Ahmad Maulana. Sebuah upaya coba menanduk wasit meskipun akhirnya tidak sampai menuntaskan niatnya. Kartu kuning untuk Ahmad Maulana. Kita lihat percobaan yang dilepaskan oleh Atep. Lebar ke dalam. Masih ada Miodadic. Terus mengurung Deltras FC Sidoarjo Persib Bandung. Budiawan kali ini. Bermain dengan 3 pemain bertahan Persib Bandung. Haryono. Ahmad Maulana, Khairul Masuda, berikan bola kepada Waluyo, Lansin Kone, tidak offside, Kisil Minigandrum, Peluang yang sangat baik sekali dimiliki oleh Kisil Minigandrum, lepas dari jebakan offside, namun sayang eksekusinya masih mampu dibentahkan oleh Cecep Supriyatna. Kita lihat Julki Pisugur masih berada posisi belakang, sehingga posisi dari Kisil Gandrum tidak offside. Sidoarjo untuk setidaknya memperkecil kedudukan. James Kokolomel, Sigit Hermawan kepada Haryono, masih Haryono, serangan balik dari Persib Bandung. Berikan kepada Sigit Hermawan. Berhasil diintersep oleh Waluyo. Koil Masuda. Abang Erlangga Sucipto sudah berada di pinggir lapangan. Dan James Kokolomel beradu kecepatan. Ada Budiawan. Masih James Kokolomel. Lihat bagaimana adu sprint antara Budiawan dan juga James Kokolomel. Ya, dorongan atau tarikan tadi memang jelas dilakukan oleh James Kokolomel terhadap Budiawan yang coba menghalau pergerakan James Kokolomel. Noh Alamsyah, pencetak gol ketiga bagi Persib Bandung, ditarik keluar, digantikan oleh Erlangga Sucipto. Dan kita lihat tadi bagaimana salaman yang dilakukan oleh Noh Alamsyah terhadap Waluyo. Masih bersahabat karib tentunya Noh Alamsyah dengan Waluyo. Ya, setelah bersama dengan Arema Indonesia merengkuh gelar juara Indonesia Super League 2 musim yang lalu. Satu gol diberikan oleh Noh Alamsyah. Dan merupakan gol keempatnya untuk Persib Bandung sejak bermain dari putaran kedua di Indonesia Super League. Akhir dari pertandingan, Persib Bandung 3, Deltras FC Sidoarjo 1 dalam lanjutan Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.